TikTok maksudnya itu nih. Udah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah itu diturunkan termasuk surat Madaniyah ya. Yang jumlah ayatnya 286 ayat. Dalam Musnad Imam Ahmad ya, Imam Muslim dan Sunan At-Tirmidzi serta Sunan Nasa'i terdapat sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum kuburan." Jangan kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Kenapa tuh rumahnya kok kayak kuburan? Ada yang ngaji. Sepi, ya, sepi. Menyeramkan. Fa innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki setan. Jadi kalau kita baca surat Al-Baqarah, pagi baca 2 lembar, siang 2 lembar, 1 hari sampai 286 ayat, rumah itu enggak dimasukin setan. Al-Baqarah. Iya. Ini kata Nabi, ya. Jadi 2,5 juz dong. ya 2,5 juz 1 hari, ya. Surat Al-Baqarah itu. Jadi nggak boleh orang nggak baca Quran di dalam rumah itu, ya. Sebab kalau rumah nggak ada baca Quran, dia seperti kuburan, sepi dan menyeramkan, ya. Dan menakutkan, ya. Karena kata Nabi, sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki setan. Setan nggak masuk. Makanya kalau kita masuk ke dalam rumah, kita bilang juga assalamualaikum. Mau keluar rumah juga assalamualaikum. Gitu. Supaya setannya nggak masuk. Kalau setannya masuk di rumah, marah mulu, enak mulu, benci mulu, ya kan? Gitu. Itu yang di dalamnya ada setan itu ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, sesungguhnya setan lari dari rumah yang didengar di dalamnya surat Al-Baqarah. Dia lari. Kata Ibnu Mas'ud tuh. Jadi setan itu lari dari rumah yang didengar di dalamnya surat Al-Baqarah. Gitu. Makanya kalau baca hatam diulang lagi, apalagi dihatamkan gitu ya. Setannya lari ya. Ad-Darimi meriwayatkan dari musnadnya dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, tidaklah sebuah rumah dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah melainkan setan akan keluar darinya sambil terkentut-kentut. Ya, setannya terkentut-kentut gitu. Orang kalau juga lari sampai terkentut-kentut kan udah nggak beres itu. Kira-kira kalau orang lari beres itu ya kan. Kemudian Asy-Sya'bi mengatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa yang membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah pada satu malam, maka setan tidak akan masuk ke rumahnya pada malam itu, yaitu 4 ayat pada awal surat Al-Baqarah ya. 4 ayat awal surat Al-Baqarah. Terus ya, Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, 4 tuh. Ya. 4. Membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah pada satu malam, maka setan tidak akan masuk ke dalam rumah itu, yaitu 4 ayat pada awal surat Al-Baqarah. Kemudian ayat kursi ya. Ayat kursi. 1 ayat kursi dan 2 ayat setelahnya. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Setelah ayat kursi baca la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Hafal enggak? Surat Al-Baqarah itu. oh, terakhir. Bukan. Ayat kursi dulu. Ayat kursi ayat berkeberapa coba? 255 ya. Kemudian 256 dan 257. 257-nya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur
Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Gitu. Itu coba lihat 257-nya. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, ya. 255, 256, 257. Serta 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Tadi kan 4, kemudian 3, ya, kemudian 3, ya, kemudian 3 surat terakhir Al-Baqarah. Coba mana dari mulai ini dari apa? Dari apa? Dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian ayat terakhirnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi 10 ayat dibaca setiap malam, ya. Maka barang siapa yang membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah pada satu malam, maka setan tidak akan masuk ke rumahnya pada malam itu. 4 ayat di awal surat Al-Baqarah, 3 ayat mulai dari 255, ya, 255, 256, 257, ya. Jadi setan tidak bisa masuk ke dalam rumah. Kemudian dalam satu riwayat disebutkan bahwa pada hari itu dia dan keluarganya tidak akan didekati setan. Jadi nggak didekati setan, makanya Nyai baca kalau mau tidur, ya. Baca itu. Ini baca ini, tapi Ayat kursinya dibaca, 2 ayat setelah ayat kursi dibaca. Setan, nenek. ini baca ini ditanya setan. Kemudian dalam satu riwayat disebutkan bahwa pada hari itu dia dan keluarganya tidak akan didekati setan dan tidak ada sesuatu yang dibencinya. Dan tidaklah ayat-ayat itu dibacakan kepada orang gila kesurupan melainkan ia akan sadar atau sembuh. Ini termasuk ayat-ayat ruqyah. Jadi kalau orang lagi kesurupan bacain itu, ya. Al-Baqarah tadi. Iya. 4 ayat. Awal 255, 256, 257. Kemudian 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, ya. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sesuatu memiliki puncak dan puncak Al-Qur'an adalah Al-Baqarah. Puncaknya Al-Qur'an adalah Al-Baqarah. Kalau bacanya saja setan jauh gitu, ya, tidak bisa mendekatin, apalagi dihafal, ya. Gitu. Ngapal surat Al-Baqarah itu lama itu, coba dah, ya. Ngapal 286 ayat. Gitu. itu semua. Iya, Itu harus apa semua dua juz 2 juz setengah, ya. Iya, hafal. Bapak hafal nggak? Bapak hafal kan? Kenapa Bapak hafal? Karena Bapak ngapal. Iya. Ya kan? Oh, kenapa orang hafal Al-Quran? Karena dia ngafal. Kenapa dia nggak hafal? Karena dia tidak menghafal itu. Jadi kalau mau hafal ya dihafalin. Gitu. Apalagi sampai surat Al-Imran. Nanti ada hadisnya tentang surat Al-Imran. Ya. Gitu. Jadi kalau mau memilih pemimpin, dia minimal dia hafal surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Kalau enggak, jangan. Iya. Jadi nggak adil. Gitu. Itu Nabi yang ngajarin, ya. Imam At-Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim utusan yang terdiri dari beberapa orang. Kemudian beliau memeriksa mereka.
Selanjutnya beliau menguji hafalan Al-Quran mereka masing-masing. Diuji sama Nabi. Para sahabat, hafalannya diuji sama Nabi. Lalu beliau menghampiri orang yang usianya paling muda. Dari sahabat itu yang paling muda. Seraya bertanya, surat apa yang engkau hafal? Nabi nanya sama anak yang paling muda. Gitu. Orang itu menjawab, aku hafal surat ini dan ini serta surat Al-Baqarah. Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau hafal surat Al-Baqarah? Orang itu menjawab, ya aku hafal. Setelah itu beliau bersabda, berangkatlah dan engkau adalah pemimpin bagi mereka. Jadi kalau dalam perjalanan saja, kata Nabi, milih pemimpin yang hafal surat Al-Baqarah. Tapi kalau ini nggak hafal, berangkat berempat, 4 ban yang nggak hafal, ya susah dah. Juga setan di jalan. Iya, banyak setan jadinya, ya kadang berantem akhirnya, gitu ya. Gitu. Jadi berangkatlah dan engkau adalah pemimpin bagi mereka. Kemudian salah seorang yang terpandang di antara mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya tidak ada yang menghalangi untuk mempelajari surat Al-Baqarah, melainkan karena aku takut tidak dapat mengamalkannya. Maka beliau bersabda, pelajarilah Al-Quran dan bacalah. Sesungguhnya perumpamaan Al-Quran bagi orang yang mempelajarinya, lalu membacanya dan mengamalkannya adalah seperti kantong kulit berisi minyak kasturi yang karena tutupnya terbuka, aromanya menyebar ke seluruh penjuru. Jadi kalau diamalkan tuh Al-Qurannya, makanya wanginya kemana-mana. Orang kenal semua akhirnya. Tuh, ini orang baik, ngamalin Al-Quran gitu. Ya. Sedangkan perumpamaan orang yang mempelajari Al-Quran lalu tidur, tidak mengamalkannya, nggak mau mengamalkan Al-Quran, gitu. Padahal Al-Quran ada dalam dirinya. Laksana kantong kulit yang tutupnya terikat, padahal di dalamnya terdapat minyak kasturi. Jadi kalau kantongnya terikat, kayak botol minyak wangi. Kalau tertutup, wanginya kerasa nggak? Nggak ada baunya. Nggak bau. Makanya dibuka, gitu ya. Iya. Itu lawan Maka tanda orang yang wangi itu dia mempelajari, membaca, kemudian dia mengamalkan, ya. Kemudian keutamaan membacanya bersama surat Al-Imran. Apalagi dia surat Al-Imrannya hafal. Hafal juga Al-Baqarah, Al-Imran. Al-Imran jumlah ayatnya berapa? Kan Al-Baqarah 286. Kalau Al-Imran ya 200. Coba lihat dah, 200 sih lihat. Berarti lebih banyak mana? Surat Al-Baqarah. Imran. Ayatnya sampai berapa? Kan Al-Baqarah didahului dengan ayat yang pertama bunyinya apa? Alif Lam Mim. Kemudian surat Al-Imran juga Alif Lam Mim. Tuh. Jadi 2 Alif Lam Mim itu dihafalin. Gitu. Iya, awalnya Alif Lam Mim, jadi tapi ada juga yang makono Alif Lam Mim. Imam Ahmad meriwayatkan telah memberitahukan kepada kami Abu Nuaim, telah memberitahukan kepada kami Bishr bin Muhajir, telah memberitahukan kepadaku Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata, aku pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku mendengar beliau bersabda, ta'allamu surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah. Pelajarilah surat Al-Baqarah karena sesungguhnya membacanya adalah berkah. Gitu. Wa tarkaha hasratun, dan meninggalkannya adalah suatu penyesalan. Gitu. Jadi kalau orang nggak baca surat Al-Baqarah, dia nyesal. Gitu. Tapi kalau nggak nyesal juga ya repot namanya. Kan? Gitu. Wala yastati'uhal batalah, dan tukang sihir tidak akan sanggup menjangkaunya. Jadi ada benteng ketika dia mempelajari, membaca, kemudian menghafal dan mengamalkannya. Ada benteng. Benteng dari tukang sihir tidak akan sanggup menjangkaunya. Mudah-mudahan kita mau belajar tuh ya. Mau belajar, mau menghafal surat Al-Baqarah tuh ya. Setahun tuh hafalin Al-Baqarah. Hafal nggak setahun? Insya Allah. Iya. Kalau niat insya Allah hafal. Iya, masalahnya kadang nggak mau niat. Udah niat hafal baru 5 ayat udahan. Iya kan?
rugi orang nggak ngapal. Nanti di surganya rugi. Kan suruh baca sampai tingkatan paling tinggi. Sebanyak yang dihafal disitulah tempatnya. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan karunia untuk menghafal Al-Qur'an. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.